Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matal Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matal Islam a'la min ni'matin halat bisahah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin huwa habibullah nabiyyun muayyad qad ana hina yujad yub'athu lil ahmad wal aswad ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى هذا ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر الحبائب الشرفاء السلالة النبي المصطفى والعلماء الأعزاء والأساتذة الفضلاء وأبائي الكرام الشرفاء والحاضرين والmuhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Masjid Jami' Al-Hikmah telah menjadi bukti bagi siapapun yang hadir malam ini, Anda, saya, kita semua memang ditakdirkan oleh Allah dan dipilih untuk mendapatkan keberkahan baginda Nabi Muhammad malam ini. Tidak ada yang keluar dari acara ini kecuali diketahui oleh Allah dan diketahui oleh Rasulullah. Dan semua yang hadir malam ini jam bertemu jam, menit bertemu menit, detik bertemu detik, semua wakana inda rabbihim hasiba. Semua direken, dihitung, ditulis, dicatat. Tidak ada yang lewat, semua insya Allah akan pulang membawa barakah. Tidak ada yang pulang dari tempat kecuali insya Allah berkatnya Nabi Muhammad, cintanya kepada baginda Rasul. Allah takdirkan yang keluar dari acara ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pulang dari acara ini berkat Rasulullah, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Pulang dari acara ini hajat-hajat dunianya dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Pulang dari acara ini Allah berkahi semua urusan Anda. Allah selesaikan semua permasalahan Anda. Berkat wasilah Habibukum Muhammad Rasulullah, semua yang hadir di ini tempat Allah catat nama-namanya di atas pintu-pintu surganya Allah. Dikumpulkan di mahsyar, di telaga Haud, di mizan, di jembatan sirat bersama Nabi Muhammad. Dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan yang hadir malam ini lillah wa li Rasulillah, Allah tetapkan nama-nama Anda ditulis di Lauhil Mahfuz. Hidup hasanah, meninggal husnul khatimah. Dikumpulkan kelak di akhirat dapat syafaatul uzmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan secara takhsis salam ta'zim, cinta, mahabbah, hormat al-faqir kepada segenap
para habaib, para muallim, para kiaiat, para asatid, para tuan-tuan, puan-puan guru yang berkenan hadir, juga para muallim, para tokoh-tokoh agama, juga tokoh masyarakat, para sepuh, para pejabat pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang ikut hadir dan ikut andil mensukseskan acara malam hari ini. Wabil khusus sama kita cintai guru kita yang mulia, sahibul wilayah, sahibul fadilah, guru kita Ustaz Haji Syamsuri. Juga sama kita cintai Bapak Camat Cipondo yang mungkin malam ini sudah minum teh manis di depan TV sambil nonton streaming live maulid di Masjid Al-Hikmah. Amin. Juga sama kita cintai selaku anggota DPRD Provinsi Banten, sama kita muliakan orang tua kita Dr. Andes Haji Iskandar SAG, juga sama kita cintai selaku anggota DPRD Kota Tangerang, orang tua kita Bapak Haji Fauzan Eskom, dan juga sama kita banggakan Bapak Lurah Cipondo Makmur yang insya Allah besok beliau jadi wali kota Tangerang. Amin. Bapak Haji Asad Nasrullah SE, juga Ketua LPM Kecamatan Cipondo Haji Idup Amsari, dan teristimewa selaku DKM Masjid Jami Al-Hikmah dan seluruh jajaran panitia yang ikut andil dan telah berjuang mensukseskan acara malam hari ini. Orang tua kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Karim dan seluruh jajaran staf dan panitia yang insya Allah beliau-beliau semua yang saya sebut namanya dan yang gak saya sebut karena emang catatannya segitu doang. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa cinta, ta'azim, doa, takrim, al-fagir kepada beliau semua. Mudah-mudahan dengan ucapan amin kita, semoga Allah panjangkan umur beliau semua. Allah sehatkan badan beliau semua. Allah berkahi hajat-hajat perjuangannya, dunianya, akhiratnya. Dan Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi tugasnya. Allah berikan kemudahan dalam semua usaha, memberikan yang terbaik untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Salawat, salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, kekasih hati kita, pujaan hati kita, guru kita yang paling agung, juru selamat kita, Al-Mustafa sallallahu alaihi Nabi wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum, habibana wa habibukum, sayyidina wa maulana Muhammad. Salawat Rabbi wassalamu alaih, kepada beliau salawat dan salam kita haturkan juga untuk seluruh ahlul bait, keluarga, sahabat, dan kita semua yang bersalawat malam hari ini, yang hadir ikhlas malam ini, insyaallah kelak dikumpulkan di akhirat tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah. Amin. 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 Ya Rabbal. Saudara, luar biasa, Masya Allah, malam ini Masjid Jami Al-Hikmah tumpah ruah yang hadir dari mulai di dalam masjid, di atas, di tiang listrik, di atas genteng. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir malam ini saya hitung, saya hisab, kurang lebih ada 50.000 manusia.
Yang kelihatan sama yang enggak kelihatan. Yang nampak sama yang enggak. Yang enggak nampak siapa, Bib? Sisanya yang enggak nampak malaikat Allah yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ini acara di Masjid Jami Al-Hikmah luar biasa, enggak salah, enggak heran, enggak kaget. Luar biasa yang hadir, macetnya sampai Bandara Soekarno-Hatta. Tuh pesawat pada parkir, enggak bisa jalan. Di bandara. Emang kebetulan banyak galian. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah semua yang hadir malam ini mendapatkan ridha dari Allah Rabbur Rahman, Rabbur Rahim. Amin. Semua yang hadir malam ini yang niat mengambil berkah, mengharap cinta dan mengharap syafaat, semoga menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqsidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqsidana. Angkat suaranya untuk Rasulullah. Mamadha ya wasi'al. Semua sama-sama. Maulaya salli Allahumma salli alaihi limdaiman ala habibika khairil khalqi kulli. Semua sekali lagi. Maulaya salli. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit Anda. Berkat salawat ini Allah kabulkan hajat-hajat Anda. Berkat salawat ini Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Kullihim ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah syarifna bi ru'yati habibuna Muhammad fi Masjid Jami Al-Hikmah ya Rabb bihaqqi wa biwasilatil habib sallallahu alaihi wasallam. Ya wasi'al karami ya Rabb Muhammadun sayyidun kaunani wa sagalini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Angkat tangannya semua. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Rabb ya Rabb balligh maqasidana wa balligh hajatana ya Rabb farij 'alal muslim. Lebih keras sekali lagi. Ya Bibil Mustafa ya Rabb balligh maqasidana du'ana hajatana niyatana amalana bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wasi'al karami. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Saudara, dari Masjid Jami Al-Hikmah di atas panggung ini, di tempat yang sangat suci dan dimuliakan oleh Allah, saya ingin memberitahukan bahwasanya tidak ada yang perlu dipertanyakan, tidak ada yang perlu diragukan, bahwasanya siapapun yang dekat, dia pasti dapat. Siapapun yang dekat, dia pasti dapat. Dan malam ini ketahuilah tidak ada yang pulang kecuali mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Habibuku Muhammad Rasulullah. Berkata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah dalam kitabnya, apa kata beliau? Man hadara maulidur Rasul, siapa di antara kalian umat Rasulullah yang memuliakan hadirnya mereka di dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad,
Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti, wali min auliyaillah, alim, faqih, saleh, wara. Beliau berkata, kehadiran kalian sadari duduk dikelilingi oleh seluruh malaikat, yang malaikat itu setiap detik bertasbih memohonkan ampun dosa-dosa orang yang memuliakan Habibukum Muhammad Rasulullah. Selesai Imam Jalaluddin? Belum. Berkata Al-Imam Syafi'i, Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang Cipondo kenal Imam Syafi'i? Kenal? Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenal? Kenalan di mana lu? Imam Syafi'i kenal? Syafi'i. Al-Imam Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat saleh dan alim. Beliau berkata, man hadara maulidir rasul, dalam diwannya, man hadara maulidir rasul wa 'azzama qadrahu, siapa orang yang hadir di dalam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang ikhlas hatinya karena cinta, dia datang hanya duduk di tiap acara maulidnya Nabi sebagai tamu undangan, dia tidak ikut baca rawinya, hanya mendengarkan saja, tidak ikut pukul terbang rebananya, tidak ikut nyumbang dirham demi dirham, dinar demi dinar, rupiah demi rupiah, dia tidak keluarkan. Dia hanya datang sebagai tamu undangan di itu acara, ikhlas hatinya penuh ta'zim, mahabbah, cinta, bukan karena A, B, C, D. Dia datang karena Rasulullah, ikhlas hatinya, duduknya saja. Pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Syafi'i berkata, kalau saja duduk kalian hanya sebagai tamu undangan di dalam acara maulidnya Rasul, pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda jangan tanya lagi pahala yang pukul rebananya. Anda jangan tanya lagi yang baca rawi maulid, apapun itu maulidnya, dia ulame, saraful anam, dibai, apalagi barjanji, simtu dorar, apapun, at-tanwir fi maulidil basirin nadir, yang itu dibaca di itu acara, maka dia sudah dapat keberkahan yang berlimpah. Saudara, pahala lagi yang duduk sama seperti baca 1000 salawat. Jangan tanya lagi pahala yang keluarkan hartanya untuk maulid Nabi Muhammad. Saudara, jangan tanya lagi rupiah ya, yang dia keluarkan, dinar, dirham, apapun yang dia muliakan untuk Habibukum Muhammad Rasulullah. Demi Allah, semua direken, dihisab, dihitung, dan semua wajaa khairun, Allah datangkan kepadanya kebaikan lebih dari apa yang dia berikan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Jalaluddin As-Suyuti selesai. Imam Syafi'i huwa ahad min imamuna ahlu sunnah wal jamaah. Udah. Sekarang Imam Ghazali. Kenal Imam Ghazali? Ghazali kenal? Hoi, Ghazali. Ini bukan Ghazali anak Haji Rojak, bukan. Lain Kang Cilok tuh kalau itu. Ini Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang kita kenal sering namanya Al-Imam Ghazali. Beliau katakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Man hadara maulidir Rasul, siapapun yang hadir di dalam maulidnya Nabi Muhammad, dia datang, duduk, ikhlas di itu acara, tiap idza sami asma'ir Rasul, setiap dia mendengar namanya, nama-nama Nabi disebutkan
dalam pembacaan tentang sejarah hidup akhlak dari lahir sampai meninggalnya Nabi Muhammad, tiap kali dia mendengar nama Nabi Muhammad, dia kontan menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengarkan, dengarkan. Maka sebelum dia berdiri, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika dia dalam keadaan duduk di itu acara maulidnya Rasul, ikhlas karena Allah, memuliakan Nabi Muhammad, tiap kali mendengar nama Nabi tersebut disebut, maka dia bersolawat dalam keadaan duduk. Sebelum dia berdiri, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wahakadha, begitu juga ketika dia dalam keadaan berdiri, tiap kali mendengar nama-nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia kontan terus menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengarkan, ini yang bicara bukan Habib, kiai, ustadz, tapi imam, hujjatul Islam, seorang satu-satunya ulama yang pernah berdialog langsung dengan Nabi Musa. Namanya Nabi Allah, namanya Sayyidina Imam Ghazali. Beliau berkata, kalau dia dalam keadaan berdiri di itu acara bersolawat kepada Rasulullah, maka ikhlas hatinya sebelum dia duduk. Sebelum dia duduk, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ishfa' lana lana ya Habib. Ishfa' Allahumma salli alaihi يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله نبي يا نبي يا رسول الله نبي كراس يا نبي اللهم صل عليه لك شفاعة يا نبي أنت المرتجى اليوم زيحا اللهم صل عليه اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى اليوم زيحا اشفع angkat tangannya Rasulullah menyaksikan dan mendengarkan. Ya Rasulullah, lebih keras. Ya Habibana, Allahumma salli alaihi. Ishfa' lana, ya Rabb, lana ya Habibana, laka syafa'a. Allahumma salli alaihi. يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وهذا بطن نبي sekali lagi semua ya Rasul Allah لك شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. صلوا على النبي صلوا على النبي. Saudara, Nabi bilang apa? Apa kata Nabi? Ana Habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib fal yukthiru salata alal habib sallallahu alaihi wasallam. Dengerin baik-baik. Dengerin. Yang nggak dengerin cantengan kakinya. Ana Habibullah. Ini kabar gembira, ini hadis.
Ini hadis kalau dapat tempat di hati kita, ya Allah, manusia hidupnya nggak ada yang susah. Pasang, buka hatinya, simpen betul-betul. Hadiah ini kabar dari hadis Rasulullah buat kita umatnya. Apa itu Beb? Nabi bersabda, kata Rasulullah, Ana Habibullah. Saya ini Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Wal musalli alayya. Siapa yang lidahnya basah menyebut namaku? Siapa di antara kalian yang bersolawat kepada aku? Siapa di antara kalian yang bahkan malam ini di Masjid Jami' Al-Hikmah, lidahnya, hatinya, ruhnya, jiwanya bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, semata-mata mengharap cinta dariku, Habibi, maka kalian telah dicatat oleh Allah menjadi kekasihku, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Faman arada, barang siapa yang ingin. Nah, dengerin nih. Barang siapa yang ingin. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib. Barang siapa yang ingin malam ini nih, mulai malam ini dicintai oleh Allah. Barang siapa, ini kunci nih dari Nabi. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah. Tahan, manusia kalau sudah dapat cinta dari Allah. Saudara punya masalah apa? Apa? Penyakit yang di tubuh Anda. Jangankan penyakit, dosa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit yang ada di tubuh Anda. Apa? Anda punya masalah apa? Ekonomi, usaha, rumah tangga, permasalahan urusan-urusan lainnya. Saudara, semuanya kalau sudah dapat cinta Allah, maka seluruhnya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Shallallahu alaihi Nabi. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, ingin berharap dapat berziarah ke makam Rasulullah, ingin dimintakan berangkat pergi haji dan umrah, ingin berharap kemudahan dunia wal akhirah, saudara, dan dicintai aku, kata Nabi Muhammad. Caranya gampang. Nah, ini caranya nih. Hei, ini caranya nih. Apa caranya? Cukup falyukthiru salata alal habib sallallahu alaihi wasallam. Cukup perbanyaklah mulai malam ini seterusnya kalian bersolawat kepadaku, maka cinta Allah, cinta aku akan datang untuk kalian semua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini saudara luar biasa, Masya Allah. Kita datang ikhlas. Ini saya datang belum minum, baru minum seteguk doang. Mau minum juga dia ada air putih, nggak ada gelas, nggak apa-apa, dah saya minum deh. Saudara nih belum minum, belum, belum, minum, baru seteguk, belum. Mana ada kue risol lagi situ tuh, ada lontong, ada. Saya kalau nggak malu sama Bapak Haji Iskandar, malu saya bawa ke sini tuh. Lah kan enak kalau ceramah ada yang dirasa, enggak? Apa gitu ya enggak? Ini mau minum tinggal ini doang, aqua sama tisu. Saudara. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah cukup. Apapun ceramahnya minumnya air. Apapun ceramahnya minumnya air. Air. Kan kalau dikasih kopi Habib mau. Minum dulu, minum ya. Minum. Alhamdulillah. Orang Cipondo mah air putihnya kagak ada gulanya ya. Agak manis, tawar gitu maksudnya. Iya kan, coba dah kalau ada jus melon. Iya. Enggak bercanda, jangan diambil hati, jangan. Canda aja, mau repotin aja. Enggak cukup nih air putih, cukup. Jangan tapi banyak esnya dikit aja gitu, emang susunya banyakin. Saudara, tahu Gunung Uhud? Gunung Sindur, Gunung Uhud.
Gunung Uhud, Jabal Uhud, tahu Jabal Uhud? Jabal Uhud, gunung bahasa Arabnya Jabal. Uhud bukan artinya sindur, bukan. Udah sindur lagi. Jabal Uhud berarti gunung. Emang gak belajar akhlak tuh tikus tuh. Kalau ngaji dia tahu banget tuh. Lewat permisi bu gitu. Saudara, Gunung Uhud. Gunung Uhud ada di mana? Ada di mana Gunung Uhud? Di mana? Di mana? Nggak ngaji sih lo. Gunung Uhud ada di mana? Apa? Di Kuningan. Gunung Cerme dong kalau gitu. Didengerin nih, yang dengerin dapat hadiah nanti dari beliau, Pak Haji Iskandar, Pak Haji Rijal, pergi umroh insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita doakan besok beliau dapat hadiah dari Allah 2 triliun. Jamaah Masjid Al-Hikmah berangkat semua. Nyampe bandara doang situ jalan-jalan. Saudara, tapi saya udah dikasih tahu Pak Haji Iskandar, insya Allah Habib nanti sama saya berangkat umroh insya Allah bareng. Amin. Bareng sama Habib, ikut travel Habib insya Allah. Amin. Amin insya Allah. 2024 beliau jadi menteri sosial insya Allah. Amin. Amin. Ente yang hadir nih insya Allah besok 2024 jadi kepala Satpol PP. Enggak, insya Allah jadi orang hebat semuanya. Amin. Saudara, di Madinah ada gunung, dengerin baik-baik. Gunung namanya Gunung Uhud. Ditulis dalam Al-Quran nih. Gunung satu-satunya yang ada dalam surga yang bisa kalian lihat di bumi. Salah satu gunung yang besok kalian masuk surga. Amin. Amin. Satu-satunya gunung yang ada di dalam surga yang bisa kalian lihat di bumi. Satu-satunya gunung itu namanya Gunung Uhud. Ketika nanti hari kiamat, wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Selunai malaikat Israfil ditiup, itu gunung semuanya binasa, hancur kecuali Gunung Uhud. Gunung Uhud diangkat kembali sama Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu gunung saudara, di dalam hadis Nabi namanya, Nabi bersabda, Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man yuhibbuni. Gunung Uhud adalah dari sekian banyak gunung yang paling cinta denganku, kata Nabi Muhammad. Dan aku, kata Nabi, sangat cinta dengan Gunung Uhud itu. Dan Gunung Uhud itu, ini Nabi bersabda nih, mencintai siapapun umatku yang mencintai aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, siapa yang pernah menginjakkan kaki atas Gunung Uhud, nih injak kaki di atas Gunung Uhud, maka Gunung Uhud itu kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang sekali saja seumur hidup pernah naik ke atas Gunung Uhud, maka Gunung Uhud itu akan menjadi saksi dan penolong bagi siapapun yang datang ke atas Gunung Uhud itu karena ingin melihat gunung yang dicintai Nabi, maka Gunung Uhud itu mencintai orang yang datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Pengen gak kesana? Pengen gak kesana? Benar. Ini malam Allah Rabbul Rahman, Rabbul Rahim menyaksikan. Pengen berangkat ke sana? Pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad? Pengen jalan-jalan di kota Madinah? Pengen lihat Gunung Uhud? Pengen ingin dapat pergi haji umrah? Betul? Betul. Shallu ala Nabi. Udah. Ngomong maju dahlan, maju dahlan. Nih. Apaan?
Nggak boleh ngomong duit di masjid. Nggak boleh. Apa namanya? Fulus. Sama aja Bebe. Tapi emang likuli syai'in bil fulus mulus. Saya ini ceramah ikhlas. Tanya sama Kiai Tile. Mudah-mudahan beliau datang. Ya. Mudah-mudahan nggak nyangkut saudara. Insya Allah nyampe ke sini. Amin. Ceramah kata beliau nggak boleh pasang tarif. Saya sama Kiai Tile emang nggak pasang tarif. Nggak pasang, nggak boleh. Orang guru kita ngajarin kita belajar ikhlas, belajar suruh jadi orang jangan jadi orang bakhil. Guru ngelarang kita melakukan hal itu. Paham nggak? Jadi pasang tarif nggak boh. Itu kata guru saya. Kata gurunya Kitile begitu juga. Nggak boleh. Ya, cuman yang lebih nggak boleh ngundang kiai nggak dibayar. Itu lebih parah lagi. Saudara, dengerin, ditulis dalam kitab, nih boleh buka kitabnya. Namanya Mafahim Yajibu Antusahah. Ditulis oleh Al-Musnid Al-Allamah Wal-Fahamah As-Sayyid Sibta Rasulillah Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dalam kitab itu diceritain begini, dengerin. Nabi naik ke atas gunung. Oh, saya belum doain tadi. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah berangkat pergi umroh. Amin. Semoga Masjid Jami' Al-Hikmah jadi saksi tidak ada yang meninggal dunia kecuali diizinkan dapat berziarah ke makam Rasulullah. Diizinkan dapat tawaf di sisi Ka'bah. Diizinkan dapat menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah pulang dari sini minggu depan, bulan depan, tahun ini, tahun depan. Insya Allah. Ada yang nganterin duit 200 juta, 250 juta, 7,5, 450 juta, amin. Warisan cair 1,2 miliar, amin. Nonyang di belakang insya Allah rata atau 500 juta rata-rata, amin. Yang di atas naikkan dikit karena memang duduknya di atas 700 juta, amin. Amin. Ya Rabbal, orang yang masih tidur pintunya bunyi. Assalamualaikum. Nah ini dia nih kata Habib nih. Cuman emang datang pakai dasi, mau narik mobil yang di rumah. Insya Allah Allah anterin rezekinya, amin. Amin. Percaya gak yang kaya itu adalah Allah Rabbur Rahman? Percaya gak apapun yang Anda minta Allah akan berikan, amin. Jangan lupa bagi dua. Potong komisi, tanya tuh sama beliau aja sekarang. Potong komisi, ya nggak usah banyak-banyak, 64, ambil situ dah, ntar yang senang hati 40, 60-nya kasih Habib, insya Allah buat pesantren, barokah, amin. Insya Allah semua kabul, amin. Akur gak nih? Akur gak? Enggak akur, saya cabut lagi di doanya nih. Baik saudara, insya Allah semua Allah kabulin, amin. Nabi naik ke atas gunung Uhud bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Ketika Nabi sudah di puncak gunung Uhud, ini gunung Uhud saudara, dalam hadis kitab dijelaskan gunung satu-satunya di dunia yang punya mata. Saya kasih tahu sekali lagi, hadis hasanun sahih, hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, gunung satu-satunya di dunia yang punya mata adalah gunung Uhud. Jadi saudara kalau pergi ke gunung Uhud, itu gunung Uhud seperti menyaksikan Anda, sedang perhatikan Anda saudara, subhanallah. Nabi bersabda, ketika Nabi persis di atas gunung bersama sahabat, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gempa, nggak ada badai. Tiba-tiba itu gunung Uhud bergetar kencang sekali saudara. Kencang sekali bergetar. Bahkan dalam kitab disebutkan nyaris membuat hampir Rasulullah terpleset.
Faqama Rasulullah. Nabi bangun, Nabi angkat tongkatnya, rafa'a 'asahu. Nabi angkat tongkatnya, wadribu, dan Nabi ketokkan, pukulkan itu tongkatnya kepada gunung Uhud. Lagi kenceng nih goyang gunung Uhud. Diketok sama Rasulullah, berkata, uskut ya Uhud. Tahu gak orang Cipondo artinya? Cicing sia Uhud. Diam. Ma'araftukum, tidakkah kamu tahu, kata Rasulullah, aku sedang naik ke atas gunung bersama sahabatku Sayyidina Abu Bakar. Kalau dengar nama sahabat Nabi nggak boleh diam, usahain. Radhiyallahu anhu. Apa itu Bib artinya? Semoga Allah meridai beliau dan saya, keluarga saya dapat berkah beliau. Amin. Nabi bilang, diam engkau wahai Uhud, aku sedang naik ke atas gunungmu bersama sahabatku Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Para alim ulama dalam kitab itu mengomentari, kenapa gunung Uhud itu kok bisa bergetar? Padahal yang datang adalah yang menjadi sebab gunung Uhud itu diciptakan oleh Allah, dan menjadi sebab gunung Uhud itu dimasukkan ke surganya Allah berkat cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya ulang, ulama seluruh dunia mengomentari peristiwa gunung Uhud bergetar kencang ketika Nabi sedang di atasnya. Ditulis dalam buku Maulid gimana? Alhamdulillahilladzi qad awjada. Tahu gak? Min nuri nuran bihi ammal huda. Sabaqat awalimi fil wujudi bi asrariha. Fakullu minhu bi haqiqati mubtada. Segala puji serta syukur. Ini di dalam buku Maulid Rawi itu ditulis di awalnya. Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi berkat cahayanya, menciptakan gunung-gunung dan lautan berkat cahayanya, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan berkat cahayanya, menciptakan manusia dan jin berkat cahayanya, menciptakan surga dan neraka berkat cahayanya. Tidaklah lain itu semua berkat Nabi Muhammad. Jadi bukan legenda, bukan. Ini real, fakta tertulis saudara. Alam semesta diciptakan berkat Nabi Muhammad. Paham? Tapi kenapa gunung Uhud kok bergetar kencang bahkan membuat hampir nyaris Rasulullah jatuh? Dengarkan baik-baik. Allah berkahi urusan-urusannya. Yang kencang semua. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma salli alaik. Ya Rabi' ajani wa darajat fatay. Allahumma salli alaik. Rajal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, Nabi keras. Salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Angkat tangannya semua lebih tinggi. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal
هديتني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع اللهم صل عليه ودرجي. صلوا على النبي صلوا على النبي. 3 menit lagi. Tiga menit lagi, ambil nungguin durian montong sama parcel bungkusin. Saya udah ngomong sama Haji Dahlan, sama Haji Abdul Karim, Habib rapi ceramah, nggak pakai makan, langsung pulang, nggak pakai makan. Tidak, Haji Abdul Karim nggak pakai makan, langsung bu, rapi ceramah langsung bu, nggak pakai. Yang ada di dapur semua tuh taikin aja ke mobil saya. Enggak bercanda. Enggak bercanda, jangan. Jangan enggak ada durian montongnya. Saudara, baik 3 menit. 3 menit Iskandar. Saudara, berarti 30 menit kalau begitu. Saudara, saya katakan dari awal tadi tidak ada yang perlu diragukan. Tidak ada dalil lagi saudara untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang tidak mencintai maulidnya Nabi Muhammad ataupun kita yang memuliakan Nabi Muhammad. Enggak perlu kasih dalil buat mereka. Saya ulangi, tidak perlu berikan dalil kepada siapapun yang tidak mencintai maulidnya Nabi Muhammad. Kenapa Bib? Karena Nabi Muhammad tidak pernah pakai dalil untuk mencintai kita semua. Nabi Muhammad tidak pernah pakai dalil untuk mencintai kita semua saudara. Belum pernah ada sejarah raja, kaisar, presiden, pemimpin, jenderal di bumi manapun yang orangnya, yang nabinya lebih cinta, pedulinya, cintanya, kasihnya, sayangnya kepada kita umatnya melebihi Sayyidina Maulana Muhammad. Tidak ada. Belum pernah ada sejarah manusia manapun, raja manapun, kaisar manapun, presiden manapun yang hebat melebihi Sayyiduna Maulana Muhammad. Orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut, kecuali Habibukum Muhammad Rasulullah. Belum pernah. Anda tanya siapa Bib? Anda mau tanya Nabi Isa. Nabi Isa pernah menyebut nama Nabi Muhammad dalam doanya. Anda mau tanya siapa? Nabi Musa. Dalam Quran Nabi Musa kalimullah berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan beliau dan seluruh alaihi wassalatu wassalam pengikut umatnya, membelah lautan berkat menyebut nama Nabi besar Muhammad. Anda mau tanya siapa? Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar diselamatkan daripada api sedikit pun tidak menyentuh kulit tubuhnya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah berkat menyebut nama Habibukum Muhammad Rasulullah. Anda mau tanya siapa? Bahkan Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, Sayyiduna Adam, Allah ampuni dosanya setelah memohon ampun 400 tahun makan buah khuld. Berdosa cuman karena makan satu buah khuld, satu kali berbuat dosa makannya buah khuld, dosanya dosa makan buah. Dilarang sama Allah. Dosa Nabi Adam makan. Apa yang terjadi? Belum dosa ninggalin sholat dari bujangan, dari muda sampai hari gini nggak sempet dan belum pernah dikodok. Bukan dosa puasa Ramadan Anda yang dari dulu jadi gadis, jadi seorang bujang sampai hari ini punya cucu. Berapa banyak puasa Ramadan yang pernah Anda tinggalkan sampai hari ini belum sempat Anda kodok. Bukan dosa itu. Baru dosa makan buah. 40 tahun diturunkan ke bumi, sujud 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun sujud sama Allah bertobat, 400 tahun memohon ampun, baru diterima ampunan dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya berkat menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Mana Habib dalilnya? Ini dalilnya. Nabi bersabda, "Faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa yang jadikan aku Muhammad Rasulullah ada dalam doanya, dia minta sama Allah nyebut namaku.
Dia memohon kepada Allah, berwasilah kepadaku. Nih hadis Nabi. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ah. Maka kalian yang berdoa, yang meminta, yang mohon kepada Allah, di dalamnya ada bersolawat kepadaku, maka halat lahu syafa'ah. Kalian berhak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian berhak dapat perhatian dari Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Maka saudara hadir malam ini nggak perlu karena A, B, C, D, A, nggak perlu. Semua karena Allah. Anda akan keluar dari tempat, besok usaha Anda Allah angkat derajatnya. Anda keluar dari tempat, jodoh Anda Allah datangkan yang soleh-soleh. Anda datang ke ini tempat, anak cucu keturunan yang belum Anda dapat, besok Allah datangkan anak cucu keturunan. Apa yang Anda minta, urusan dunia, urusan kubur, urusan akhirat, berkat Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah kabulkan doa-doa saudara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara, Anda pasti jadi mulia. Jangan kalah sama sendal jepit. Orang Cipondo tahu sendal jepit? Nih kalau habis rapi acara ada sendal jepit bekas, ada yang mau bayarin nggak? Saya tanya jawab, nggak jawab cantengan. Ayo, bu, bu, no, sendal jepit bekas, ada yang mau bayar gak? Dibagi. Kira-kira saudara kalau dibuang ke sampah, dibuang ke tengah jalan, diapain? Dibakar, dilindes. Betul? Ada harganya gak? Saya kasih tahu jamaah yang hadir malam ini karena Allah, karena Rasulullah. Anda jangan sampai kalah sama sendal jepitnya Nabi Muhammad. Buka kitab Mafahim Yajib Antusohah. Buka kitab Syarafat Umat Muhammadiyah. Dengerin baik-baik, dengerin. Woi, dengerin. 3 menit nih, ambil nunggu ayam bakakak dibungkusin. Saudara, Nabi waktu masuk ke Sidratul Muntaha, ini bukan cerita legenda, bukan. Al-Quran. Nabi masuk ke Sidratul Muntaha. Tahu Sidratul Muntaha? Tempat yang sangat agung dan luhur, di mana di tempat itulah Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah Rabbul Jalal Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Dengarkan baik-baik. Waktu Nabi ditunjukin sama malaikat Jibril di depan pintu Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, silakan, ini tempat terakhir perjalanan malam Mi'raj kita. Silahkan antum masuk ke dalam ini tempat. Cuman antum yang ditunggu sama Allah untuk masuk ke dalam ini tempat. Saya ulangin, cuma antum kekasih Allah yang bisa dan ditunggu untuk masuk ke dalam ini tempat. Pucet wajah Nabi Muhammad. Dengerin, pucet. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, sahibni, temani aku ikut lagi masuk ke dalam. Sepanjang jalan kau sudah bersamaku, kenapa di tempat ini kau tinggal aku? Kata malaikat Jibril, ini kalau malaikat Jibrilnya ada orang Cianjur, kita hampura ya Rasulullah begitu. Maafin, minta ridho, saya nggak bisa masuk ke dalam ini tempat. Kalau saya paksa diri saya masuk ke dalam ini tempat, maka tubuh saya akan hancur ya Rasulullah. Dengerin baik-baik, tubuh saya akan hancur kalau saya paksa diri saya masuk. Jangankan saya, kata Nabi, malaikat Jibril, Nabi Musa pun pernah minta sama Allah agar diizinkan masuk ke dalam ini tempat, ditulis dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak izinkan. Hanya engkau Habibullah, kekasih Allah yang ditunggu ke dalam ini tempat. Masuklah Nabi Muhammad ke dalam itu tempat, saudara. Include. You know include? What the meaning include? Tahu? Sekaligus. Berikut sendal-sendalnya boleh masuk ke dalam itu tempat. Tidak ada yang dilepas. Dengarkan baik-baik. Waktu Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tidak ada satupun yang nempel di tubuh Nabi disuruh lepas. Malaikat Jibril berkata, kalau saya masuk, tubuh saya hancur ya Rasulullah. Masuklah Nabi Muhammad, bahkan berikut sendal jepitnya. Ketika di dalam itu tempat, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Nabi mengucapkan salam kepada Allah. Badannya bergetar, dalam kitab bukaan sampai menangis Rasulullah. Takut
Pucat wajahnya, bergetar tubuhnya, keluar keringat. Nabi mengucap salam kepada Allah. Orang Cipondo tahu gak ucapan salam Nabi ketika berjumpa dengan Allah Rabbul Jalal Jalla wa Ala? Ada yang tahu gak? Sini, sini, pasukan Brodek, sini, sini, naik sini. Ada yang tahu gak jawaban? Habib kasih tahu, entar dapat hadiah. Jim sini, sini. Batu baterai, sini, sini sayang, sini nak, sini, sini nih, langsung tunjuk aja dah. Assalamualaikum. Cakep, Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Nama kamu siapa nama? Bagas. Man ismuka? Nggak tahu. What's your name? Nggak tahu. Jenenge sopo? Nggak tahu. Saha ngarana? Nggak tahu. Asmane Sera. Nggak tahu. Nama kamu siapa? Bagas. Yang kencang nama kamu siapa? Bagas. Cakep. Bagas aja. Iya. Bagas. Udah. Panjang apa pendek tuh? Ada nama panjangnya siapa? Bagas Al-Kausan. Begitu. Cakep. Doain Bagas Al-Kausan mudah-mudahan besok jadi Menteri Agama di Republik Indonesia. Besok jadi ulama besar di negara Indonesia ini. Amin. Amin. Bawa duit Bagas. Masker. Apa masker? Bawa duit yang penting sekarang. Coba nggak boleh, nggak boleh. Nggak. Bagas tinggal di mana? Bagas tinggal di mana? Gang Melati 2. Sebelah mananya Monas? Oh itu Kebun Melati, iya saya maaf, itu Kebun Melati, iya. Bagas, Habib tanya di sini hadir sama siapa? Sama siapa hadir? Ayah. Sama ayah, ayah yang mana? Mana? Warung Cimugeni. Ayah di mana? Ulang. Warung. Warung siapa? Itu di situ. Warung siapa? Nggak tahu. Warung Cing siapa? Nggak tahu. Enggak, warung Cing siapa tadi? Ulang. Ayah lagi Cimugeni. di warung. Cimugeni. Ulang di warung. Di warung Cimugeni. Di warung Cimugeni. Belah mana tuh? Bapaknya nggak hadir sini? Nggak hadir? Hadir. Hadir nggak? Ada, miss call, miss call. Abah ada di sini, Taib. Cing Mugeni mana? Ada nasi uduk situ. Ada kue ongol-ongol nggak sih? Cing Mugeni yang mana warungnya? Baik, Bagas lihat Habib, dapat hadiah nih. Hadiahnya langsung tuh dari Habib Haji Iskandar, dari Pak Haji Rijal, insyaallah. Amin. Dengerin Habib. Look at me. Dengerin ya. Ajarin orang Cipondo, jamaah Masjid Al-Hikmah biar bisa mengetahui ilmunya dapat dari Bagas. Amin. Nabi Muhammad pergi masuk ke Sidratul Muntaha. Listen me. I want to talk to you. Ketika Nabi masuk ke dalam itu tempat, Nabi berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian dia tarik nafas. Tenang, tenang. Bib doain, tenang. Ajawadzi. Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngucapin salam Bagas. Ntar Habib kasih jawabannya, Habib kasih pilih ya. Nabi ngucap salam. Kira-kira Nabi ngucap salam apa sama Allah? Ada 3, A, B sama C. Jawab A, B atau C ya. A. Nabi Muhammad mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. B. Assalamualaikum. Itu dengerin Gas, dia belok badannya. Hadap sono Gas, jangan takut sayang, tenang aja.
Kamu malam ini jadi bintang, man of the match. B. Assalamualaikum. Tapi dalam Islam memang kita diajarin dulu kalau belajar mondok tuh tanya Haji Iskandar, tanya sama Ustaz Abdul Karim, tanya sama Ustaz Dahlan, tanya tuh. Itu mondok pesantren belajar assalamualaikum, ngaji tentang assalamualaikum, assalamualaikum doang belajar assalamualaikum 1 bulan. Mahal nggak tuh? Belajar ngucap assalamualaikum 1 bulan di pesantren. Makanya Islam wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Assalamualaikum dalam Islam macam-macam. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan. Beliau kalau ngucap salam masing-masing lain-lain. Saudara lihat nih. Ucap salam, gas, tenang, terbagi 2 dah, ACC beres. Nabi ngucap salam. Nah, nih assalamualaikum dalam Islam macam-macam. Assalamualaikum ceramah lain. Lihat sono, lihat sono. Lihat. Ke sono. Nih minum air Habib. Pegang. Pegang dulu, pegang. Lihatin aja ntar hilang hausnya. Lihatin. Assalamualaikum ceramah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamualaikum ceramah, memberikan nasihat. Assalamualaikum qori, tadi qori, Ustaz siapa qori kita? Ustaz Muhajjar, Masya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya. Assalamualaikum qori lain lagi, nggak sama sama assalamualaikum ceramah. Pengen tahu nggak? Nih assalamualaikum qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Assalamualaikum. Berita musibah di Masjid Jami' Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Lain, assalamualaikum, nadanya lain-lain. Assalamualaikum tuh diajarin. Assalamualaikum ngaji anak-anak kecil TK TPA, lain lagi. Nggak bisa pakai assalamualaikum ceramah, nggak bisa. Bubar. Pada jatuh sakit tuh anak-anak kecil, pada takut. Sawan. Lain. Assalamualaikum waktu ngajar bicara anak kecil lain lagi. Assalamualaikum gimana Beb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul gak? Assalamualaikum mampir ke rumah tetangga deket. Assalamualaikum. Betul gak? Subhan. Asalkan assalamualaikum di masjid berita musibah, jangan pernah pakai assalamualaikum cara guru ngajarin anak-anak TK TPA tadi. Kalau berita musibah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah. Innalillahi. Wah, bahaya saudara. Gitu guys. Dengar dulu. Dapat hadiah guys, tenang. Oke? B. A udah tahu tadi kan? B atau yang ini. Assalamualaikum. Atau yang C. Yang mana Bib? Ini dia. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. A, B atau C? Yang mana ya? Yakinin hati kamu. Mantapkan jiwa, ruh, raga dan seluruhnya. Pikirkan. Mau lewat telepon boleh juga tanya. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Assalamualaikum. C. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. A, B atau C? Apa? Apa? A. Minum air Habib, minum. Baca bismillah. Minum saya. Minum. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Duduk sayang, duduk. Nah, duduk jongkok dikit. Nah, minum. Dia gede prok. Sambal ada sambal. Saya asam. Iya betul. Minum lagi, minum lagi. Pikirin baik-baik.
Jangan ganggu. Udah bangun. Sini. Dah, ayo. Jawab. A, B atau C? A, B atau C? Lihat, kamu boleh lihat tuh, semua lihat. Lihat teman belakang, lihat teman. Lihat teman. Udah? Yakin? Udah? Siap? Apa? A. Maafin, bagi jeruk sini sama anggur sini. Maafin. Maafin ya. Pegang lu, Gus. Pegang lagi. Iya, yang biasa jual aja jual, ntar di luar jual lagi. Yang dapat ini gocap atau gocap. Dengar Habib, A, B atau C? Nengok belakang. Yakin? A, B atau C? C. A, B atau C. A, B atau C. jawabannya A, B, C, yang mana? C. Sip. Yakin? Deal. Taib. Luar biasa. Baik, jamaah, Bagas telah menjawab jawaban yang spektakuler, cetar, membahana. Hari ini kamulah pria punya selera. Jawaban yang benar adalah C. Ketika Nabi Sayyidina Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Tunggu, listen. Tunggu. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah mengucapkan salam. Salamnya setiap hari kita baca dan jadi rukun dalam salat sholat. Apa itu? Nabi ketika berjumpa dengan Allah, Nabi ucapkan, At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu. Allah menjawab salam Nabi. Setelah Nabi ucap salam, Allah jawab salam Nabi. Apa jawab salamnya Allah kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi Muhammad kembali menjawab salam Allah dengan ucapan doa, Assalamu alayna wa la ibadillahi. Mendengar antara Allah Rabbur Rahman dengan Nabi Muhammad salawatu Rabbi wa salamu alaih saling bersaut-sautan mengucap salam, menjawab salam, maka seluruh malaikat Allah serentak mengucap kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Udah. Jawaban Bagas ilmu buat kita semua. Doakan Bagas mudah-mudahan besok jadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Hari ini Allah berikan hadiah buat kamu karena kamu mau maju. Pegang hadiahnya. Diam-diam temen ente di belakang udah bisik-bisik tuh berdua. Lu simpen yang pinter. Ini kalau nggak ntar digrepe. Ini hati-hati, ada comul. Ada comal, tahu comal? Copet maulid. Simpen, ya, selipin, ya, hadiah, pintar deh. Mudah-mudahan jadi soleh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Taib. Saudara, kisah tadi mengajarkan ilmu buat kita selama ini yang kita baca kita nggak tahu bahwasanya itu adalah kisah di mana Nabi berjumpa dengan Allah. Dengarkan baik-baik, saya mau garis bawahi bukan itu saja yang mau saya beritahu. Saya mau ceritakan tentang sendal. Ketika Nabi mengucap salam kepada Allah, Allah menjawab salam, itu sendal Nabi ikut jadi saksi, ikut syahid, dalil, jadi saksi perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama kembali mengomentari dan kembali sepakat menjawab. Ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Kok boleh masuk ke dalam itu tempat? Ada apa dengan sendalnya Rasulullah? Kok diizinkan masuk?
ke dalam itu tempat. Padahal malaikat Jibril saja mengatakan hancur tubuhku kalau masuk ke tempat. Nabi Musa bilang tidak diizinkan oleh Allah ketika saya minta izin masuk ke dalam tempat. Saudara, apakah sendal Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril? Apakah sendalnya Nabi Muhammad hari itu lebih mulia daripada Nabi Musa? Kenapa tidak diizinkan? Sementara Nabi Muhammad sendalnya diizinkan oleh Allah, diizinkan masuk sampai ke Sidratul Muntaha. Jawabannya, dengarkan dan simpan di hati Anda baik-baik. Cuman satu. Apa penyebab sendalnya Nabi boleh masuk ke dalam itu tempat? Tidaklah lain saudara, sendalnya Nabi ikut jadi mulia cuma karena modal bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu sendal cuma modal diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian sendal itu jadi mulia, diizinkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha, hanya jadi sebuah alas kakinya Rasulullah bisa dimuliakan oleh Allah. Saudara, kalau saja sendal jepit yang tidak ada harganya bisa jadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, boleh masuk berjumpa dengan Allah bahkan dalam itu tempat, cuma karena diinjak, cuma karena bersentuhan dengan kulit tubuh Nabi Muhammad. Maka demi Allah, jamaah, antum semua yang duduk di dalam, yang di tengah, yang di atas, yang di depan, malam ini semua Anda lebih pantas, lebih layak yang sedari tadi memuliakan Nabi Muhammad. Anda yang dari tadi bersolawat kepada Nabi Muhammad, Anda semua lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad. Kalau saja sendal diinjak jadi mulia, boleh masuk Sidratul Muntaha, maka Anda lebih pantas untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah berkat cinta Anda. Amin, amin ya Rabbal. Saudara, ini kemuliaan maulid. Penutup 1 menit saya beritahu kepada Anda. Sudah tahu sendal jadi mulia cuman karena modal diinjak. Tapi mohon maaf, sendal itu hanya benda mati. Bukan Anda yang dihidupkan oleh Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Bukan Anda yang ditakdirkan dan dipilih oleh Allah lahir ke dunia ini dari rahim wanita. Kita punya orang tua yang mulia, masing-masing lahir jadi umat Nabi Muhammad. Anda bukan sendal jepit. Kita bukan sendal jepit. Kita dipilih dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dilahirkan, diciptakan, kitalah yang dipilih jadi umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah pantas kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad? Kenapa Bib? Masjid Al-Hikmah bikin maulid setiap tahun. Bahkan dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi. Tapi maulid tahun ini, apabila di Masjid Al-Hikmah masih sama dengan maulid-maulid yang lain, atau kehadiran Anda menjadi seremonial saja, tidak ada pembuktian dengan cinta Anda dan Anda buktikan dengan penghambaan kepada Allah, tetap sama. Maksudnya Bib, mohon maaf. Keluar dari acara maulid ini yang hobi ninggalin sholat masih tetap ninggalin sholat. Anda dihidupkan di dunia untuk masuk surga. Anda dikasih umur 50, 40, 60, 70, top 80. Saya ulangin, untuk masuk ke surga. Bukan Anda dihidupkan sekian puluh tahun untuk digiring masuk ke neraka. Bukan. Lantas apa ini maulid Bib? Kalau pulang dari acara ini, yang hobi maksiat, yang hobi mungkarat, yang hobi muharramat, yang hobi makruhat, yang hobi subhat, dia pulang dari acara ini masih demikian halnya dia lakukan. Ma ma'nal amal wa kashfunah kullu. Mohon maaf, Anda nggak punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya katakan 3 hal saja. Orang yang nggak mau sholawat sama Nabi Muhammad, anak yang durhaka kepada orang tua, yang hobi ninggalin sholat, nggak bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Habib yang ngomong, bukan Ustadz, bukan mu'alim, bukan Kiai yang ngomong, bukan Rasulullah yang ngomong. Mau setiap malam hadir maulid Nabi, tapi sholat 5 waktu Anda tinggalkan, habis. Semua urusan Anda habis, gak ada harganya. Yang bedain kita sama orang Yahudi gak sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Kalau Anda gak mau sholat 5 waktu, sama sama orang Yahudi.
Yang bedain Anda dengan orang Nasrani tidak sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu, betul? Yang bedain kita sama binatang, apa ya? Binatang nggak sholat, kita. Nah, jadi kesimpulannya apa, Bib? Anda punya hubungan dengan Rasulullah, dengan maulid ini, kalau Anda jaga 5 waktu aja. 5 waktu aja, jaga 5 waktu. Walaupun sedikit amal, nggak banyak amal solehnya. Tapi Anda jaga 5 waktu, sering bersolawat sama Rasulullah. Selesai, itu pintu sorga kebuka buat antum. Antara antum dengan sorga, tinggal nunggu matinya saja. Amin. Amin. Kita hidup, sorga nungguin. Cakep gak? Orangnya masih hidup, sorga udah nungguin. Cakep gak tuh? Ini kan yang ada, orangnya masih hidup, utangnya di mana-mana. Betul gak? Ini orangnya masih hidup, pintu sorga udah nungguin. Jadi renungan buat kita. Ini Masjid Jami Al-Hikmah malam ini boleh jadi maulid yang terakhir yang kita datengin. Tahun depan mungkin kita gak diizinin sama Allah bisa hadir lagi. Betul? Betul. Gak ada yang tahu saudara, gak ada yang tahu, mohon maaf. Jangankan tahun depan maulid di masjid ini. Ini subuh gak ada yang tahu. Mungkin jadi subuh yang terakhir buat kita. Kalau Anda gak buru-buru minta ampun sama Allah. Kalau Anda gak buru-buru bertobat sama Allah, apa yang mau dibawa saudara? Betul? Saya cuma ngingetin doang sebagai penutup. Nih sebagai penutup. Saudara punya orang tua gak? Jawab, punya orang tua? Ada yang pernah ngerasain ditinggal orang tua meninggal? Ada? Banyak? Baik. Masih ingat gak saudara waktu emak kita meninggal? Mohon maaf, maafin saya. Masih ingat gak waktu emak kita meninggal? Masih ingat gak waktu abah kita meninggal? Mohon maaf saudara, saya ditinggal orang tua segede gini jadi anak yatim saudara. Gak punya orang tua, dari segede gini. Dari sebesar ini saya sudah tidak punya orang tua. Saya melihat jenazahnya dimandikan, saya menangis. Saya tahu punya hubungan darah. Tidak ada kesedihan di dunia ini yang lebih sedih saat ditinggal orang tua, betul? Betul? Ingat gak waktu, mohon maaf sebagian di antara Anda yang pernah melihat orang tua meninggal, itu waktu babak kita dimandiin, emak kita dimandiin, kita usapin di sampingnya. Di samping jenazahnya itu emak kita dimandiin, kita usapin, ma, ya Allah minta maaf, ambil nangis kagak berhenti. Nggak ada filter, air mata keluar saudara 24 jam terus, duduk di sini nangis, duduk di situ nangis. Kita usapin, kita bilang mak minta maaf, bapak saya minta maaf, ayah saya minta maaf. Waktu jenazahnya dibungkus kain kapan, tuh kepala ke kaki kepala kita ciumin bolak-balik. Kita minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal sama orang tua. Maafin mak, maafin saya belum sempat jenengin emak. Saya lebih banyak mementingkan kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri anak saya dibanding bapak, dibanding ibu. Maafin. Bergetar, bergeming menjawab enggak. Waktu jenazahnya dibawa keranda ke kubur, kita ikut masuk ke dalam liang lahat. Kita ikut azanin, kita ikut gempelin tuh tanah jadi bantalan buat ganjal kepalanya. Masih ingat? Kita yang ngajanin, kita yang komatin. Betul gak? Betul gak saudara? Itu mah ingat renungan buat kita. Saudara, hari ini maulidnya Nabi jadi pegangan buat kita. Umur gak ada yang tahu. Kalau Anda pernah menangis di hari itu karena ditinggal orang tua, Anda beruntung kalau pulang dari acara ini masih punya orang tua, masih pulang ke kampung, pulang ke rumah, masih bisa cium tangan, menyaksikan keduanya, meneteskan air mata, memberi maaf dan ridhonya kepada Anda. Anda beruntung, beruntung. Tapi buat Anda yang pulang dari acara ini ke rumah orang tua sudah tidak ada mereka. Anda cuma bisa menangis di atas pusara kuburnya. Saya mau ngingetin buat diri saya sendiri. Buat antum semua, kalau Anda pernah menangis karena ditinggal orang tua semua, sebentar lagi gak lama. Kalau Anda pernah gotong jenazah orang tua, sebentar lagi anak cucu Anda yang gotong jasad Anda.